Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Academic Talks. Pada episode pertama ini kita akan membahas tentang pengertian bahasa menurut pakar linguistik modern. Bahasa itu merupakan hal yang sederhana. Bahkan mungkin kita tidak sempat memikirkan bahasa itu sebenarnya hakikatnya seperti apa. Tetapi bagi pemerhati bahasa atau bagi teman-teman yang kuliah di jurusan bahasa, baik bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa yang lainnya, kajian mengenai kebahasaan atau pengertian bahasa ini merupakan hal yang penting untuk diketahui, sehingga hal yang mendasar ini nantinya akan menjadi tolak ukur atau acuan dari pemahaman mengenai bahasa itu seperti apa. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas bersama tentang apa sih sebenarnya hakikat dari bahasa itu. Kita akan mengambil sebuah sudut pandang dari para pakar linguistik modern ya. Kalau kita memahami atau kita membaca literatur tentang bahasa, kita akan mendapatkan informasi atau kita akan disuguhkan terhadap sebuah pengertian bahwasanya bahasa itu seringkali diartikan sebagai sistem tanda bunyi yang digunakan oleh manusia untuk melakukan komunikasi atau bertukar informasi kepada sesama manusia yang lainnya. Kalau kita ingin mengetahui lebih dalam tentang makna bahasa, tentunya kita perlu merujuk atau melihat kepada kamus, khususnya bahasa Indonesia, apa pandangan mereka tentang bahasa. Dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwasanya bahasa itu diartikan sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melahirkan sebuah pikiran. Hal yang sama juga sebenarnya dapat kita lihat di dalam kamus Oxford ya. Bahasa itu disebut sebagai the system of communication in speech and writing that is used by people of a particular country. Dari definisi kamus Oxford ini kita dapat mengambil informasi bahwasanya bahasa itu merupakan sebuah sarana untuk berinteraksi baik melalui lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh manusia. Memang sangat general, tetapi itulah bahasa. Nah, bagaimana pakar-pakar bahasa atau linguis modern mendefinisikan bahasa itu sebenarnya? Kita ambil contoh pakar bahasa yang cukup terkenal di kalangan linguis modern, yaitu Noam Chomsky. Dia sangat terkenal dengan aliran linguistik generatif. Dia memiliki pandangan bahwasanya bahasa itu adalah pengetahuan yang tersimpan di dalam pikiran setiap manusia, yang mana memungkinkan manusia untuk memproduksi ungkapan atau ujaran sebuah informasi untuk digunakan dalam berkomunikasi kepada sesama manusia, baik itu untuk mengungkapkan isi pikiran, isi perasaan, bahkan melalui kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Menurut Chomsky inilah yang disebut dengan bahasa. Nah, menurut aliran linguistik generatif ini, siapapun orang yang ingin mengkaji bahasa, pada hakikatnya dia sedang mempelajari atau mengkaji pengetahuan bahasa yang dimiliki oleh seseorang. Jadi ketika kita mengkaji sebuah bahasa, kita sebenarnya ingin mengetahui tentang pengetahuan di balik bahasa itu sendiri. Sebab kenapa? Menurut Chomsky ini, pengetahuan itu bersifat kodrati, yang hanya dimiliki oleh manusia. Ini perspektifnya Noam Chomsky.
Bahkan dia juga memiliki pandangan bahwasanya bahasa itu hasil berkat adanya pengaruh dari lingkungan sekitar. Artinya apa? Penutur atau orang yang mengungkapkan bahasa itu bisa memiliki kemampuan bahasa tertentu ketika dia hidup di dalam lingkungan yang berbahasa. Chomsky berpendapat bahwasanya seseorang mampu menguasai pengetahuan kebahasaan karena setiap manusia telah dibekali dengan universal grammar secara kodrati. Jadi toolsnya itu sudah dimiliki, tetapi dia berkembang karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Teori yang digagas oleh Noam Chomsky ini seringkali dikenal dengan istilah Principles and Parameters Theory, yang mana dia memiliki pandangan bahwa bahasa itu sangat universal. Agak sedikit berbeda dengan pandangan Ferdinand de Saussure misalnya. Dalam bukunya Course in General Linguistics, Ferdinand de Saussure menjelaskan bahwa tanda bahasa itu terdiri dari satu, signified atau petanda, dan kedua adalah signifying atau penanda, biasa disebut juga dengan simbol atau tulisan bahasa, dan yang ketiga adalah rujukan atau reference. Ketiga unsur inilah yang disebut dengan bahasa. Ini perspektif Ferdinand de Saussure. Apa sih signified, signifying atau simbol dan reference itu? Yang pertama, signified atau petanda. Petanda itu diartikan dengan makna. Makna yang terkandung di dalam sebuah bentuk bunyi. Jadi, setiap bahasa yang diungkapkan oleh seseorang, menurut Ferdinand ini pasti mengandung makna. Maka makna itu selalu menyertai bahasa atau melekat di dalam bentuk atau bunyi. Ini salah satu unsur dari bahasa menurut Ferdinand. Yang kedua adalah signifying atau penanda, atau biasa disebut dengan simbol, atau biasa kita kenal dengan bentuk yang bisa diamati secara visual. Baik itu berupa sounds, berupa bunyi yang bisa didengar oleh telinga. Bunyi yang biasa kita dengar tentang sebuah ungkapan itu sebenarnya adalah simbol. Nah, sistem ini biasa dikenal dengan lang dan parol. Yang dimaksud dengan lang itu adalah sebuah konsep bahasa yang abstrak yang berada di dalam pikiran seseorang. Sedangkan parol disebut dengan sistem arbitrer yang nyata dalam bentuk suara atau bunyi tertentu. Maksudnya seperti apa? Yang dimaksud dengan sistem bahasa yang bersifat arbitrer itu adalah sistem yang berlaku pada suatu bahasa yang mana tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan yang sangat relatif dan bisa berubah-ubah. Istilah arbitrer ini bisa juga kita pahami bahwa tidak adanya hubungan yang mengikat atau yang wajib antara lambang bahasa dengan sebuah konsep atau makna yang dimaksudkan oleh lambang tertentu. Bahasa sederhananya ya, arbitrer itu siapa suka, mana suka, terserahlah apa itu namanya, yang mana bisa muncul tanpa alasan gitu. Nah, sebuah kata atau lambang di dalam bahasa itu bisa muncul karena tidak ada hubungan logis dengan apa yang dilambangkannya. Misalnya begini, sebuah kata burung yang didefinisikan dengan sejenis binatang vertebrata yang mempunyai sayap dan bertelur. Ini adalah definisi secara umum untuk kata burung sebagaimana kita pahami atau kita sepakati selama ini. Nah, dalam konsep kata burung ini kita tidak dapat menjelaskan mengapa binatang burung dilambangkan dengan bunyi burung. Bukan kita sebut sebagai birung, borung, bureng, atau lambang yang lainnya. Tetapi kita sepakat bahwasanya sejenis binatang vertebrata yang memiliki sayap dan bertelur itu disebut sebagai burung. Inilah yang disebut dengan sistem
arbitrer. Oke, kita lanjut ya. Pada hakikatnya, sebuah bahasa itu memiliki prinsip utama yang disebut dengan bunyi. Semua bahasa atau bunyi pasti didengarkan terlebih dahulu, kemudian baru dituliskan. Semua aktivitas berbahasa yang paling utama itu adalah berbicara, sedangkan menulis adalah sebuah aktivitas atau bentuk kedua dari bahasa. Jadi apa yang kita tulis itu sebenarnya bentuk kedua dari unsur bahasa. Adapun unsur yang paling utama di dalam bahasa itu adalah suara atau bunyi. Untuk itulah makanya banyak pakar yang memperdebatkan hakikat bunyi yang sifatnya adalah diperdengarkan, bukan yang ditulis. Karena semua yang ditulis itu tentu melalui kesepakatan-kesepakatan yang bersifat verbal. Dalam kajian bahasa itu kita sebut bahasanya menulis itu ya sebagai gambaran dari sebuah ucapan atau ungkapan atau bahasa itu sendiri. Nah, sebagai alat komunikasi, kita sama-sama memahami bahwasanya ketika kita berkomunikasi tentu kita melakukan interaksi dengan mengungkapkan bahasa-bahasa yang kita pikirkan atau yang kita kuasai. Maka seringkali bahasa itu dipahami dengan istilah sistem bunyi yang di dalamnya itu memiliki unsur makna, unsur lambang bunyi, dan sistem arbiter manusia atau kesepakatan tadi. Apa sebenarnya yang disebut dengan sistem bunyi? Sistem bunyi itu rangkaian suara yang diucapkan, yang diungkapkan oleh seseorang, yang dihasilkan dari lisan yang bersifat sistematis tentunya. Artinya bagaimana? Bahasa itu bukan sebuah sistem tunggal, akan tetapi bahasa itu terdiri dari sub-sub sistem bunyi atau biasa dikenal dengan istilah fonem. Bahasa itu pada hakikatnya terdiri dari beberapa unsur ya. Yang pertama adalah sistem bunyi atau fonem. Yang kedua adalah perubahan bunyi atau leksikon atau morfem. Dan juga gramatikal atau sintaks. Nah, fonem, morfem, dan sintaks, ketiga unsur inilah yang mempengaruhi perubahan-perubahan suatu bahasa. Maka ketika kita mengkaji sebuah bahasa, kita tidak bisa terlepas dari ketiga unsur ini. Kita harus memahami apa itu sistem bunyi dan morfem dan juga sintaksisnya. Nah, pembahasan mengenai bahasa tentu kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan kata. Bahasa dan kata itu memiliki hubungan yang sangat erat, tentunya tidak bisa kita pisahkan. Maka tidak heran jika pakar bahasa Leonard Bloomfield dia memiliki pandangan bahasanya suatu yang disebut dengan kata itu adalah bentuk terkecil dari sebuah frase. Dalam ungkapannya, word is a minimum free form. Bloomfield ini memiliki pandangan bahwasanya bentuk yang dapat diucapkan secara tersendiri dan memiliki makna di dalamnya itu adalah kata. Nah, ketika seseorang mengungkapkan bahasa, sebenarnya dia sedang mengungkapkan kata-kata melalui sistem bahasa yang dia membawa maksud tertentu di dalam kata-kata yang dia ungkapkan. Maka seseorang bisa menyampaikan makna atau pikiran dia melalui pilihan-pilihan kata yang dia inginkan atau yang dia pahami melalui sistem bahasa yang dia mampu. Maka seringkali kita menemukan orang yang ingin menyampaikan maksud tertentu tetapi bahasanya kurang sesuai. Itu berarti antara apa yang dia inginkan atau yang ingin dia sampaikan dengan penguasaan kata itu tidak sesuai. Ketika kita ingin menyampaikan sebuah ide, sebuah pikiran, akan lebih baik jika kita memahami dulu kata-kata yang mewakili dari pikiran-pikiran kita.
Itulah beberapa pandangan dari pakar bahasa ya. Yang pertama tadi adalah Noam Chomsky dan juga Ferdinand de Saussure dan juga Leonard Bloomfield. Kita bisa mengambil pengetahuan dari ketiga pakar bahasa modern ini. Secara umum, yang disebut dengan bahasa itu adalah sebuah ungkapan yang di dalamnya membawa makna yang diwakili oleh lambang bunyi dan dipengaruhi oleh sistem arbitrer manusia. Itulah sebenarnya hakikat bahasa. Oke, itulah penjelasan mengenai pengertian bahasa menurut beberapa pakar linguistik modern. Semoga bisa menambah wawasan dan memperluas pengetahuan kita tentang bahasa. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih telah menyimak sampai akhir. See you in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.